ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib uhibu da'watad da'i iza da'ani fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Abi Abdillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketemu lagi dengan kami Sirajuddin dalam acara Omasa, obrolan menjelang buka puasa. Alhamdulillah, tentu kita bersyukur kepada Allah. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Dan dalam kali ini untuk obrolan Omasa, insya Allah akan memberikan motivasi dan semangat bagi kita untuk bisa menghafal Al-Quran. Untuk itu, tamu kita pada pagi hari ini adalah salah satu murid dari SD Islam Darussalam, yaitu Izzati Miza Fahrani, yang telah menghafal 7 juz Al-Quran. Dan insya Allah nanti akan kita wawancarai beliau berdua bagaimana sesungguhnya kemampuan beliau bisa menghafal 7 juz Al-Quran. Untuk itu marilah kita panggilkan Izzati Mirza Fahrani beserta ayahnya. Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Baik, pagi hari ini mungkin kita akan ngobrol-ngobrol seputar menghafal Al-Quran. Alhamdulillah
kami dengar Iza sudah mampu menghafal 7 juz Al-Quran. Itu luar biasa. Itu barangkali nanti kan kita coba membuka tabir sebagaimana Iza bisa menghafal Al-Quran. Baik, kita awali dari ayat dulu. Bagaimana sebenarnya Iza ini di rumah itu sehingga sampai hari ini Iza bisa menghafal Al-Quran sebanyak itu. Kita bisa diceritakan kesehariannya di rumah gitu. Ya. Alhamdulillah sebenarnya ini ya karena Allah ya, dan karena tidak punya saya karena Allah. Tapi memang untuk Al-Quran itu butuh komitmen pertama Pak. Jadi dari anaknya sendiri, orang tuanya komitmen di tiap hari dia komit berapa banyak nanti apa. Dan kebetulan memang istri saya tuh fokus Pak. Dia udah fokus banget. Jadi tiap hari dia tuh ditagih selalu merojaah tiap hari. Jadi target setiap hari mungkin 1 juz atau ulang lagi merojaah lagi ulang lagi itu. Dan itu yang membuat Iza lebih cepat menghafal dibanding anak yang lainnya gitu ya. Dan juga kebetulan Iza sendiri pun memang dari awal kesukaan dengan Quran Pak. Bahkan sejak umur 4 tahun sudah bisa membaca Quran, sudah hatam Quran bahkan 4 tahun. Jadi dari kecil dia sudah tertarik dari itu semua. Dari umur 3 tahun sudah mulai baca Bata gitu kan. 4 tahun sudah mulai hatam Quran dan dia tertarik dengan Quran. Akhirnya sampai sekarang dia masih terus untuk ke arah sana Pak. Alhamdulillah. Sebenarnya Izzat ini apakah memang ditawarin atau misalnya barangkali dipaksa barangkali itu menghafal Al-Quran, atau memang kemauan sendiri dia menghafal Al-Quran, atau barangkali diiming janji-janji tertentu barangkali sehingga dia mau menghafal Al-Quran Pak? Karena sebanyak anak kecil kan biasanya susah untuk disuruh baca Al-Quran aja susah. Tapi alhamdulillah Izzat 4 tahun sudah khatam Al-Quran, luar biasa. Gimana Pak? Alhamdulillah sebenarnya sih kita tidak ada iming-iming Pak, tidak ada janji, tidak ada apa itu. Tapi memang dari anak sendiri dia memiliki keinginan dan ibunya fokus benar Pak. Jadi istri saya itu benar-benar fokus bahkan sampai bilang gini, kalau Iza hafal Quran nanti mama papa dapat mahkota di surga. Seperti itu. Jadi itu yang buat dia tuh jadi wah gitu ya. Jadi semangat dia. Akhirnya ya Iza pun punya semangat, ibunya juga fokus. Akhirnya bisa terjadi ya seperti ini. Dia bisa hafal, dan kebetulan juga kita sekolah di beberapa sekolah juga termasuk di Darussalam sini ada guru-guru yang juga fokus membantu dia gitu kan. Akhirnya bisa lebih cepat untuk menghafal Quran. Alhamdulillah luar biasa. Mungkin ke Izzati dulu nih. Izzati. Dari umur berapa Izzati sudah mulai menghafal Al-Quran? Dari umur 3 tahun mungkin ya waktu itu. Sudah mulai baca. Juz 30 dari juz 30. Berarti umur 2 tahun bisa baca Al-Quran ya barangkali ya? Dari 3 tahun baca Iqra, terus langsung diajarin ngafalin juz 30. Bisa sampai hari ini bisa menghafal juz, gimana perasaannya? Senang atau gimana gitu? Senang. Alhamdulillah senang. Alhamdulillah. Nah, Izzati bisa menghafal, bisa berikan tips kepada mungkin teman-temannya nanti yang mendengarkan channel ini. Gimana caranya bisa Izzati sampai hari ini bisa menghafal juz? Gimana caranya gitu? Rajin baca Quran, terus kalau mau menghafal harus fokus. Jadi rajin baca Al-Quran tentu setiap hari ya, terus baru fokus. Biasanya Izzati di rumah atau mungkin di sekolah nanti kita tanya guru agamanya, di rumah itu minimal murojaah berapa surat atau mungkin berapa juz barangkali di rumah? Kadang 1 juz, tapi kalau kayak banyak tugas gitu atau ada sesuatu gitu biasanya 1 surat. 1 surat ya. Kadang juga berapa surat gitu. Ada kesulitan nggak sih itu menghafal itu sebenarnya susah atau gampang sih? Susah nggak sih gitu supaya teman-temannya tahu sebenarnya gimana itu susah nggak sih ngafal Al-Quran gitu? Kalau ngafal Quran emang kadang lupa-lupa, tapi kalau ikhlas jadi gampang. Gampang. Jadi kuncinya ikhlas, kemauan, rajin, itu kuncinya ya. Jadi supaya teman-teman juga pemirsa di rumah bahwa bukan penghalang sekolah di umum untuk bisa menghafal Al-Quran. Jadi tidak mesti harus sekolah khusus tahfiz yang bisa menghafal Al-Quran saja. Ternyata kita yang sekolah umum saja juga
bisa menghafal Al-Quran. Seperti yang tadi saya sudah bilang, rajin membaca Al-Quran, fokus, dan harus ikhlas terus mengulang-ulang hafalan sehingga insya Allah bisa hafalannya bisa terus bertambah. Baik, terakhir mungkin ayah mungkin nanti sebenarnya Izzat ini targetnya berapa juz sih mau ayah mungkin targetkan untuk Izzat itu apa 30 juz atau bagaimana ya supaya nih Izzat termotivasi terus untuk menghafal Al-Quran? Ya alhamdulillah kan memang Izan nih udah kelas 6 ya. Insya Allah bentar lagi dia masuk pesantren gitu kan. Memang target kita nanti di pesantren dia sudah bisa 30 juz. Maka kita fokuskan ke pesantren yang juga mengajarkan tahfiz Quran di sana gitu. Dan nanti insya Allah bisa 30 juz target dia. Amin. Mudah-mudahan Izzat ya bisa 30 juz. Amin. Nah, Izzatin mungkin nih pesan-pesan kepada teman-teman di rumah yang barangkali hari ini belum dapat 1 juz atau baru mau menghafal atau juga pesan buat teman-teman yang sudah dapat 1 juz supaya seperti Izzati sampai kelas 6 ini sudah dapat 7 juz. Coba bagaimana supaya teman-teman mau menghafal seperti Izzati? Coba tipsnya apa nih? Semangat ngafal Al-Qur'annya, jangan males-malesan, murojaah terus tiap hari. Semangat, harus terus menerus, jangan malas, jangan banyak main game sehingga hafalan nanti hilang kalau banyak main game. Oke, ayah Izzati, terima kasih. Insya Allah ini mudah-mudahan menjadi motivasi buat teman-teman semua yang ada di rumah yang menonton channel ini, dan Izzati bisa memberikan motivasi kepada teman-teman semua. Insya Allah Al-Quran bisa menjadi sesuatu yang terbiasa bagi kita semua setiap hari. Jadi Al-Quran itu sebenarnya sesuatu yang harus kalau kita biasakan, tidak mesti harus khusus menghafal di pesantren. Ternyata di rumah juga kita bisa sambil menghafal Al-Quran. Tapi intinya tadi Izzati sudah bilang, fokus, ikhlas, dan harus rajin selalu membaca Al-Quran. Pemirsa, ini dulu barangkali yang bisa kita gali daripada Izzati dan ayahnya yang hadir hari ini, dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Izzati dan ayahnya hari ini membuat kita bersemangat, apalagi bulan Ramadan ya, bulan diturunkannya Al-Quran. Kita bisa semangat untuk membaca Al-Quran, terutama menghafal Al-Quran. Insya Allah dengan Al-Quran itu kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah menggali dari tamu kita yang pertama tadi tentang bagaimana tips menghafal dan juga mempertahankan hafal Al-Quran. Kita akan masuk tamu kita yang kedua yang akan hadir juga memberikan motivasi kepada kita semua bagaimana bisa anak yang baru berusia kelas 2 SD sudah mampu menghafal Al-Quran, sehingga kita memberikan motivasi buat anak-anak juga di rumah bagaimana kita bisa menghafal Al-Quran. Untuk itu kami akan mengundang tamu kita yang kedua, yaitu Hilmi Atalazel yang sudah menghafal 2 juz, dan juga Sani Kaisah Zel yang sudah menghafal 1 juz baru kelas 1. Beserta bundanya kami persilahkan untuk Assalamualaikum. Silakan Bunda. Ya. Kamu sekali Kak. Assalamualaikum Bunda, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah kami sehat. Sehat. Hilmi sehat ya? Sehat. Adiknya Sani sehat ya? Alhamdulillah. Kita bincang-bincang, kebetulan tema kita tentang memuliakan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Dan salah satunya kita undang Ananda Izzati dan Ananda Hilmi untuk memberikan motivasi kepada teman-teman semua yang ada di rumah bagaimana sebenarnya tipsnya untuk bisa membaca Al-Quran. Kita ke Bunda dulu ya Bun. Iya Pak. Kami mau tahu kesehariannya Hilmi di rumah sehingga sampai bisa menghafal kelas 2 sudah menghafal 2. Kadang banyak orang tua yang tanya, Hilmi nggak ada jam mainnya ya Bun katanya. Banyak, Hilmi tetap ada jam main, cuman mungkin
kalau udah jadwalnya murojaah setiap hari itu ada Pak Siroj. Jadi kalau dari habis asar sampai menjelang maghrib sampai kurang lebih 30 menit sampai 1 jam itu jadwalnya wajib untuk murojaah. Setelah itu mau main silahkan. Jadi tetap yang murojaahnya jalan, yang mainnya tetap, karena kan masih anak-anak, jadi mereka masih butuh main. Nanti habis maghrib Hilmi ngaji rutin setiap habis sholat maghrib menjelang nunggu sholat isya. Nanti baru di murojaah yang surat-surat panjang. Jadi itu yang udah hafalan yang sudah ada, supaya nggak lupa itu habis sholat maghrib menjelang isya itu saya tanya lagi. Dan anak-anak ini kalau setiap sholat 5 waktu itu tanya ke saya dulu hafalan surat pendeknya apa. Jadi sholat subuh itu saya kasih tahu, zuhur dikasih tahu. Jadi akhirnya hafalan juz 30-nya mudah-mudahan nggak akan lupa karena dibawa terus dalam waktu sholatnya. Gitu. Ya. Kan Hilmi ini masih kelas 2 ya, masih dunia bermain lah kalau kita anak. Apakah Hilmi juga di rumah masih main? Oh masih Pak, ini main basket lanjut, main sepeda lanjut. Tapi untuk kadang kalau dia mau izin keluar rumah, itu saya suka bilang, abang hafalannya di store dulu. Jadi kadang pemacu semangatnya untuk bisa keluar main olahraga itu, hafalannya harus di store dulu. Apalagi anak cowok kan Pak ya, aduh. Atau barangkali Hilmi dijanjikan atau kan kalau anak kecil biasanya kalau suruh menghafal kan agak nggak mau ya, atau apa memang ada janji-janji atau ada motivasi tertentu buat si Hilmi supaya mau membaca Al-Quran atau mau menghafal Al-Quran? Kalau waktu TK iya Pak, itu kita suka janjinya itu kecil aja. Nanti Bunda kasih coklat, nanti Bunda kasih permen. Kalau udah umur sekarang insya Allah nggak lagi ya Pak Siroj, jadi udah bisa. Kalau abang mau olahraga berarti abang setor hafalan dulu sama Bunda. Alhamdulillah anak-anak ini mau gitu, jadi nggak yang Bunda abang keluar jam habis asar ya, iya tapi setoran hafal ya bang, ya. Jadi akhirnya mereka karena mungkin masih berdua, jadi ada teman ngafalnya nih Pak, jadi mereka ke kamar ngafalin nanti setor ke bundanya gitu. Mereka baru keluar. Jadi karena ada pemacu juga kayaknya karena mereka berdua. Iya sama-sama. Sekarang saya ke Hilmi nih. Hilmi sudah hafal 2 juz Al-Quran ya. Insya Allah mungkin lah hafalannya sudah bisa. Hilmi setiap hari baca Al-Qurannya setiap hari jam berapa, atau mungkin ada waktu khusus baca Al-Quran atau hafalin Al-Quran? Biasanya kalau ngafalin Al-Quran habis asar sampai menjelang maghrib. Kalau baca Al-Quran habis maghrib sampai menjelang isya. Itu ya waktunya. Oke. Bang Hilmi, kalau selama menghafal ada nggak surat yang susah gitu dihafalnya? Ada. Surat apa barangkali kalau biasanya Al-Muzammil ayat 20 sama Al-Mudaththir ayat 30. Panjang-panjang gitu. Panjang ya suratnya itu, agak lama untuk menghafalnya. Kalau boleh tahu sekarang juz 29 sudah semua berarti ya? Juz 29. Juz ya 29 sudah semua ya? Alhamdulillah. Tinggal Al-Mulk insyaallah. Ya, berarti sudah semua, tinggal ulang-ulang hafalannya. Di rumah kalau Bunda suka maksa nggak kalau ngafalin Al-Quran atau ayah atau Hilmi kemauan sendiri menghafal Al-Qurannya? Kemauan sendiri. Alhamdulillah. Berarti sesuatu yang dari diri sendiri insyaallah bisa memotivasi diri sendiri untuk menghafal Al-Quran. Sekarang ke dedeknya nih, Sani, Mbak Sani, Dedek Sani. Setiap hari baca Al-Quran ya? Setiap hari baca Al-Qurannya jam berapa kalau boleh tahu? Habis maghrib. Jadi Sani sudah hafal juz 30 ya? Satu juz ya? Sudah hafal juga. Ini sama Bang Hilmi suka berdua ngafalin ya? Iya. Ya, insya Allah Dedek Sani insya Allah sudah bisa menghafal juz 30. Ini juga buat teman-teman yang ada di rumah, pemirsa sekalian. Ini contoh bagi kita semua bahwa sekali lagi bahwa sekolah umum tidak menghalangi kita untuk menghafal Al-Quran. Ini
sudah kita buktikan bahwa ada anak-anak Hilmi, ada Izati, ada adik Tani yang insya Allah sudah menghafal Al-Quran, walaupun dalam kondisi sambil belajar matematika, belajar IPA, pengetahuan lainnya, dengan niat tadi, motivasi yang kuat, insya Allah bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan kemampunya dan kemampuannya. Insya Allah. Bunda, yang terakhir barangkali Tani Hilmi ditargetkan barangkali berapa juz untuk kalau memang ada target? Berjalan aja ya Pak, mengalir aja. Mudah-mudahan untuk ke depan mereka tetap seperti ini, istiqomah. Ya, maunya saya seperti itu. Mau nanti akhirnya mereka masuk pesantren atau nggak masuk pesantren, seperti yang Bapak bilang tadi, mau di sekolah umum pun mereka tetap dengan hafalan-hafalan mereka. Insya Allah, semoga Allah mudahkan aja. Amin, amin. Amin ya Allah. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sekarang akan masuk ke sesi berikutnya. Untuk itu, marilah kita jeda dulu. Pemirsa, kita lanjutkan kembali acara kita. Berikutnya kita akan panggilkan tamu yang ketiga pada pagi hari ini, yaitu salah satu guru agama, guru diniyah di Islam Darussalam. Itu kami panggilkan Bapak Hashim untuk bergabung dengan kami. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Hashim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentu anak-anak ini kan semua sekolah di Islam Darussalam. Itu mereka juga murid Islam Darussalam. Mungkin salah satu pertanyaan kami adalah, apakah memang Darussalam ini memang sekolah tahfiz atau bukan sebenarnya sih? Silakan Pak Hashim. Baik, alhamdulillah sekolah kami SD Darussalam adalah sekolah reguler, tapi alhamdulillah setiap hari kami membiasakan kepada anak-anak untuk selalu membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, ya, murojaah dan setoran hafalan macam-macam setiap hari. Ya, jika ada anak di rumah itu dipandu, dibimbing oleh orang tua masing-masing, ya, di sekolah setoran hafalannya ke guru diniyah masing-masing. Ya, terima kasih Pak Hashim. Sebenarnya metode di Darussalam ini supaya anak-anak ini terbiasa membaca Al-Quran, terbiasa menghafal Al-Quran, itu metodenya seperti apa Pak? Apakah memang setiap hari anak diwajibkan baca Al-Quran, atau bagaimana triknya supaya anak terbiasa membaca dan menghafal Al-Quran? Baik, alhamdulillah ya, setiap hari memang kita wajibkan anak-anak untuk selalu tadarus, ya, setoran hafalan, dan kita pantau setiap hari melalui setoran hafalan. Nah, di situ siapapun bisa memantau anak-anak dan dibimbing oleh guru kelas masing-masing. Setiap hari harus ada yang disetor. Ya, jika nanti tidak setoran pada hari itu, bisa setoran di lain waktu. Yang jelas harus setoran setiap hari. Setoran hafalan? Ya, harus setiap hari begitu. Minimal mereka setor. Minimal setoran gitu. Berapa ayat Ya. Pak kalau boleh tahu setiap hari setorannya? Minimal 5 ayat. Ya, 5 ayat jika suratnya panjang-panjang. Ya, jika kalau suratnya pendek-pendek ya cukup 1 surat saja. Kalau boleh tahu Pak, targetnya sebenarnya Darussalam ini targetnya anak lulus itu berapa juz Pak harus hafal Al-Quran? Untuk target dan program hafalan, ya, SD Islam Darussalam itu adalah 3 juz. Ya, 3 juz lulusan, dan itu masing-masing ada tingkatannya. Untuk kelas 1 sampai kelas 3 itu 1 juz. Ya, alhamdulillah ya, itu tingkatan yang kita targetkan. Dan untuk kelas 4 dan kelas 5 lagi ada tingkatan berikutnya 1 juz, dan kelas 6 nanti tingkatannya juga 1 juz. Sehingga dari kelas 1 sampai kelas 6 itu siswa diharapkan sudah hafal 3 juz sebagai lulusannya. Alhamdulillah. Salah satu buktinya ini ya. Ya, alhamdulillah. Ya, salah satu ini di hadapan kita ini ada Hilmi, ada Izati, dan adik Sani, ya. Ya, alhamdulillah. Buktinya bahwa Ya. dalam
Walaupun Darussalam sebenarnya bukan sekolah khusus tahfiz ya. Ya, walaupun bukan sekolah tahfiz, tapi alhamdulillah kita juga mampu mengarahkan, membina anak-anak untuk bisa mencapai target hafalan tersebut lebih dari yang diharapkan. Ya, terima kasih Pak Hasim. Barangkali ada prestasi-prestasi yang pernah diraih Darussalam dalam bidang tahfiz, barangkali mungkin Bapak ada yang bisa disampaikan ke pemirsa? Ya, alhamdulillah ya, untuk prestasi hafalan anak-anak dari setiap tingkatan, bahkan kita utus anak-anak untuk ikut lomba tahfiz tingkat kecamatan ya, untuk mengikuti lomba tingkat BPAI, dan kita juga mengikutkan anak-anak lomba di di tempat-tempat yang lain. Alhamdulillah mereka juara 1, juara 2, bahkan baru-baru ini juga ya dari perwakilan dari kelas 5 ya, alhamdulillah sudah bisa menjuarai juara 1 untuk tingkat hafalan Al-Qur'an. Ya, terakhir Bapak mungkin program-program diniyah, kalau Darussalam kan istilahnya diniyah ya, pelajaran diniyahnya. Selain hafalan, barangkali ada program yang... Untuk program diniyah SD Darussalam tidak hanya tadi yang disampaikan dari awal, yaitu untuk program tadarus Al-Qur'an, tapi di situ adalah menanamkan nilai-nilai kedinahan, ya mulai dari pembiasaan ibadah, sholat 5 waktu, baca Al-Qur'an, terus anak-anak diharapkan mampu memiliki akhlakul karimah, ya terutama yang kita programkan yaitu 7 habit. Nah, itu harus menjadi budaya Islam Darussalam untuk bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, dan alhamdulillah 7 habit tersebut ya sudah kita biasakan dari beberapa tahun yang lalu, dan ini sudah menjadi budaya yang mudah-mudahan kedepannya juga akan menjadi budaya tidak hanya kepada anak-anak tapi seluruh warga SD Islam Darussalam mampu dan bisa mengamalkan 7 habit tersebut. Terima kasih nih Pak Hasim atas informasinya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah itu tadi beberapa sudah kita dapatkan informasi berkaitan dengan SD Islam Darussalam, dan juga beberapa anak-anak yang sudah kami undang untuk menyampaikan pesan dan kesannya bagaimana mereka bersekolah Darussalam, sehingga bahkan mereka, salah satunya mungkin saya informasikan nih, Izati mendapatkan beasiswa dari Pemkot Kota Bekasi karena mampu menghafal sebanyak di atas 5 juz Al-Quran. Kemarin dia ikut, alhamdulillah sampai hari ini mendapatkan beasiswa dari pemerintah Kota Bekasi, menghargai, luar biasanya sekarang beberapa instansi-instansi menghargai para penghafal Al-Quran. Bahkan saya dengar perguruan tinggi juga sekarang menghargai penghafal Al-Quran. Bisa masuk jurusan kedokteran, bisa masuk jurusan mana saja jika mampu menghafal Al-Quran lebih dari 10 juz atau 15 juz. Dan mudah-mudahan yang perlu kita camkan bahwa anak-anak kita bukan hanya cerdas secara otaknya, juga cerdas secara imannya atau ittaqnya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih Izati, Bapak, Bunda, terima kasih Pak Hasim, terima kasih telah hadir di channel ini. Omasa, obrolan berbuka puasa, mudah-mudahan menjadi inspirasi buat teman-teman di rumah untuk selalu menghafal dan mencintai Al-Quran terutama ya. Karena salah satu yang menyelamatkan kita di yaumul akhir adalah dengan Al-Quran. Ada babul Quran nanti, pintu di surga, dan pintu untuk khusus untuk Al-Quran. Bagi mereka siapa yang selalu membaca dan menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini memberikan motivasi dan memberikan semangat bagi kita semua. Anak-anakku di rumah, jangan bosan untuk membaca Al-Quran, karena ini bukti kalian nih, di hadapan kalian sudah membuktikan bahwa tidak ada penghalang sebenarnya untuk bisa menghafal Al-Quran. Tinggal tadi Izati sudah memberikan tips, kemauan, keikhlasan, dan semangat. Selama kita semangat, insya Allah kita pasti bisa menghafalkan Al-Quran, dan insya Allah kita akan bisa memberikan mahkota kepada orang tua kita. Demikian pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semuanya, terutama kami pembawa acara. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.